Putri Fatimah Azahra. Di sini saya akan mewawancarai salah satu HRD di perusahaan Pivot Payment yang akan membahas hal yang menarik, yaitu bagaimana strategi Pivot Payment dalam merancang perencanaan sumber daya manusia di tengah ekonomi yang penuh tantangan. Perusahaan fintech seperti Pivot memainkan peran krusial dalam mendukung kelancaran transaksi bisnis. Bertransformasi dari PT Harsha Remitindo sejak 2012, Pivot kini hadir sebagai penyedia infrastruktur pembayaran digital B2B yang membantu perusahaan mengelola arus kas dengan lebih cepat dan efisien agar tetap mematuhi regulasi keuangan nasional. Namun, di balik kesuksesan layanan berbasis teknologi ini, ada strategi perencanaan sumber daya manusia yang matang agar perusahaan tetap adaptif dan inovatif. Aku sudah bersama HRD dari perusahaan Pivot Payment. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, aku Nadia. Saat ini aku sebagai HRD di perusahaan Pivot Payment. Ya, baik Kak. Jadi untuk perusahaan Pivot Payment ini saat ini jumlah karyawannya itu berapa sih Kak? Kalau di Pivot ini sendiri tuh saat ini sekitar ada 50 karyawan di bagian operasional, terus juga di produk, finance, dan IT. Lumayan banyak ya Kak untuk jumlah karyawannya. Pastinya kalau HRD itu punya strategi tersendiri ya Kak dalam menghadapi tantangan-tantangan. Di sini aku mau nanya aja sih Kak, kayak bagaimana sih strategi HRD di perusahaan ini dalam merencanakan sumber daya manusia di tengah ekonomi yang banyak tantangan ini. Baik, untuk saat ini kan ekonomi sekarang ini lagi naik turun ya Kak, di mana ekonomi yang sekarang ini banyak tantangannya. Aku mau tahu dong Kak, gimana sih strategi HRD dalam mempengaruhi sumber daya manusia di Pivot ini? Oke, kan memang kondisi ekonomi sekarang tuh sangat dinamis banget ya. Apalagi fluktuasi pasar dan persaingan yang semakin ketat di sektor vintage itu pasti jadi tantangan buat banyak perusahaan, termasuk kami di Pivot itu sendiri. Nah, tapi justru dari kami sendiri pun melihat situasi itu sebagai peluang buat memperkuat fondasi SDM kita. Jadi kami fokus bukan sekadar untuk nambah jumlah tenaga karyawan aja, tapi gimana kita membentuk tim yang bisa adaptif, terus juga efisien dan berorientasi digital. Jadi kalau misalkan dengan tim yang gesit dan bisa berpikir maju, Pivot pasti tetap bisa kok buat menghadapi tantangan-tantangan global walaupun kondisi ekonomi ini nggak selalu pasti. Sangat tertata ya Kak untuk strateginya. Selanjutnya Kak, langkah apa sih yang dilakukan Pivot dalam merumuskan perencanaan SDM di tengah perubahan pasar dan teknologi cepat ini? Di mana Pivot ini kan merupakan salah satu perusahaan berbasis teknologi ya Kak. Oke, kalau langkah-langkah buat merumuskan perencanaan SDM itu sendiri, mungkin kami mulai dengan melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja berserta. Jadi setiap keputusan terkait SDM itu harus berdasarkan proyeksi bisnis dan tren teknologi. Jadi nggak cuma dari asumsi dari SDM aja, maksud dari HR aja. Dan kami juga memetakan keterampilan yang sekiranya mana nih yang paling penting untuk masa depan, kayak cyber security, terus juga ada data engineering dan product innovation, yang dimana bidang-bidang ini tuh yang paling bisa menentukan daya saing ke depannya. Selain itu, kami juga menyusun strategi rekrutmen yang lebih selektif serta program pengembangan tenaga internal. Jadi setiap karyawan ini bisa punya kemampuan yang sesuai dengan arah bisnis Pivot itu sendiri. Selanjutnya Kak, untuk apa sih tantangan utama dalam mengelola SDM di perusahaan Pivot ini, yang mana perusahaan ini kan berdiri di industri pembayaran digital ya Kak? Kalau tantangan terbesar mungkin itu gimana caranya menjaga keseimbangan antara percepatan inovasi dan stabilitas antar tim.
untuk menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan menantang agar talenta dan tim ini mau bertumbuh bersama Pivot. Gitu aja sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak peran pemimpin dalam memastikan strategi SDM ini yang sudah disusun tadi itu berjalan dengan efektif? Kalau peran pemimpin pastinya sangat krusial ya. Dan di Pivot itu kita punya nilai yang namanya itu leadership by example. Jadi setiap pemimpin itu pastinya harus memberikan contoh nyata untuk para karyawan yang baik itu dari adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Terus juga kita membentuk leadership forum yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara tim HR dan para pimpinan divisi untuk memastikan strategi SDM mana nih yang selaras dengan kebutuhan bisnis Pivot. Terus juga kebijakan SDM itu pastinya nggak hanya datang dari atas saja, tapi kita juga benar-benar cari tahu mana nih yang kira-kira kebutuhan dari para karyawan kita yang sesuai dengan realitas dan aspirasi tim Pivot di lapangan. Baik Kak, jadi sekarang kita udah masuk ke pertanyaan yang terakhir. Aku mau tahu gimana sih Kak visi misi Pivot terhadap pengembangan SDM untuk kedepannya ini? Sebenarnya visi misi Pivot itu sendiri mungkin seperti yang sederhana aja, tapi punya makna yang kuat di dalamnya. Jadi kami tuh pengen membangun sumber daya manusia yang kreatif dan ngasih dampak yang nyata. Dan kami juga ingin setiap karyawan di Pivot tuh gak cuma lahir secara teknis aja, tapi juga punya pola pikir yang inovatif dan punya kemampuan yang multifungsi. Jadi dalam jangka panjang kami sangat amat berupaya untuk menciptakan ekosistem talenta internal yang berkelanjutan, di mana posisi-posisi yang penting itu bisa diisi oleh karyawan yang telah tumbuh bersama Pivot sejak awal. Terus juga dengan cara itu tadi, pertumbuhan perusahaan itu pasti akan berjalan beriringan dengan pertumbuhan individu dalamnya. Karena bagi saya sendiri, kesuksesan perusahaan itu pasti dimulai dari keberhasilan membangun manusia di dalamnya. Baik, Kak Nadia, terima kasih atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan dalam